Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal telah menjelaskan kepada kita fungsi dan kedudukan Al-Quran bagi umat Islam, bahkan bagi manusia secara keseluruhan, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan di dalam banyak tempat, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah Al-Qur'an itu yang tidak ada keraguan di dalamnya walaupun satu huruf. Hudan lil muttaqin, yang mana Al-Quran yang berisi kebenaran mutlak itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lainnya, masih dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda
wal furqan. Demikianlah beberapa hari pada bulan Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran, yang mana fungsi Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan berisi keterangan-keterangan yang jelas, wal furqan, dan Al-Quran adalah filter penyaring yang dengannya seorang hamba dapat membedakan yang hak dari yang batil, yang dengannya seorang hamba dapat membedakan yang halal dari yang haram, yang dengannya seorang hamba dapat membedakan at-tauhid dan asy-syirk. Ala kulli hal, Al-Quran adalah pedoman hidup yang membawa manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kepada kita, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur, cahaya yang terang benderang, wa kitabun mubin, dan Alkitab, yakni Al-Quran, yang berisikan penjelasan-penjelasan. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikutinya kepada jalan-jalan keselamatan. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka dari ad-dhulumat, dari berbagai kegelapan. Kegelapan karena diliputi oleh syahwat, kegelapan karena diliputi oleh syubhat, kepada cahaya yang terang benderang. Itulah Al-Quran. Lalu pada perjalanannya dalam kehidupan manusia, ada saja orang-orang yang mencoba untuk menentang wahyu, selalu melakukan upaya pengrusakan dan pembusukan terhadap agama yang Allah turunkan dari langit, berusaha untuk melakukan distorsi terhadap Al-Quran, baik dengan menyelewengkan maknanya ataupun menambah-nambahkan ayat-ayat padanya, atau mengurangi sebahagian ayat yang ada padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan hal ini kepada kita dalam ayatnya surat Ali Imran. Huwallazi nazzala 'alaikum al-kitab. Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, yang mana di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkam, ada ayat-ayat hukum yang bersifat pasti, tidak perlu membutuhkan penakwilan. Hunna ummul kitab, itulah induk daripada Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat, di samping itu ada ayat-ayat lain yang namanya ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang masih membutuhkan pendalaman dan penafsiran yang benar. Lalu
Di sana ada manusia dalam menghadapi ayat-ayat ini mereka terpecah menjadi dua kelompok. Yaitu salah satu kelompok adalah orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabih, selalu mengambil ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar maknanya. Tujuan mereka adalah ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, mencari-cari fitnah dan mencari-cari penakwilan yang batil untuk merusak agama. Dan ada di antara manusia adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran, zahirnya ataupun maknanya. Mereka inilah orang-orang yang dalam ilmunya. Sebagaimana Allah mengatakan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka berkata semua itu datang dari sisi Rabb kami. Apakah ayat-ayat yang muhkam ataukah ayat-ayat yang mutasyabih? Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitab Allah wa sunnati, atau kama jaa fil hadis. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku. Lalu hal ini dijelaskan pula oleh beliau dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktu fikum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian agama yang putih bersih, ala mithlil bayda lailuha kanahariha, saking bersihnya agama itu sampai malamnya persis kayak siangnya. La yazigu anha illa halik, tidak ada orang yang menyimpang dari agama yang putih bersih itu melainkan dia pasti akan binasa. Inilah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap agama yang mulia ini. Upaya yang datang dari luar ataupun dari kelompok dari dalam, dari kalangan orang-orang munafik ataupun para mubtadi'ah, orang-orang yang melakukan dan melestarikan berbagai macam kebid'ahan dari kalangan ahlul bid'ah, yang berupaya untuk melakukan distorsi dan pengrusakan terhadap agama. Mereka selalu mendapatkan atau berhadapan dengan satu kenyataan pahit yang harus mereka telan, yaitu mereka harus gagal dan gagal lagi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kemurnian agama ini. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari agama ini melainkan dia pasti akan binasa. Dengan cara Allah melahirkan para ulama, dengan cara Allah melahirkan ahlul ilmi dari zaman ke zaman. Setiap abad bahkan Allah melahirkan seorang mujaddid yang selalu berusaha untuk menjaga kemurnian agama ini dan melakukan tasfiyah, melakukan pemurnian terhadap agama ini. Lalu
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat posisi mereka para ulama ini dengan sabda beliau, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Wa innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan harta kekayaan. Innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama ini, maka sungguh dia telah mengambil warisan para nabi yang besar. Maka ayuhal ibadallah, sesungguhnya ini adalah isyarat bahwasanya betapa tinggi dan kedudukannya para ulama, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan membimbing mereka karena komitmen dan usaha kerasnya mereka dalam melakukan pembelaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayatnya surat Al-Ankabut, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Faman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersusah-susah payah, barang siapa yang berkorban di jalan kami, niscaya kami akan memberikan dia hidayah kepada jalan-jalan kami. Maka sesuai dengan besarnya pengorbanan ahlul ilmi dalam menjaga dan membentengi umat dari ketersesatan dan keterpurukan baik di bidang akidah maupun di bidang ibadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga mereka sebagai pewaris para nabi dan para rasul. Lalu sampai pada masanya nanti, ketika Allah Azza wa Jalla dengan takdirnya yang maha bijaksana hendak menghancurkan bumi ini, atau ketika bumi ini akan sampai pada penghujung kehidupannya yang kita namakan dengan kiamat, maka Allah Azza wa Jalla akan menghabiskan atau memusnahkan para ulama ini dari permukaan bumi, sehingga lenyaplah warisan para nabi dan para anbiya dan para rasul tersebut. Hal ini disinyalir dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mencabut ilmu agama ini serta-merta dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Azza wa Jal mencabut ilmu agama ini dengan cara mewafatkan para ulama, hatta lam yubqa aliman, hingga tidak lagi tersisa di permukaan bumi ini orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, lalu manusia pun menjadikan orang-orang jahil sebagai panutan. Manusia pun mengambil orang-orang jahil sebagai referensi, tempat mereka bertanya, tempat mereka menyelesaikan persoalan mereka. Lalu jauhlah umat ini dari agama. Maka apa yang terjadi? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasu'iluhu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka orang-orang jahil yang dijadikan sebagai panutan itu orang-orang asagir, orang-orang kerdil, tokoh-tokoh kecil
yang berusaha tampil menjadi orang besar. Mereka ini dijadikan referensi tempat bertanya. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka pun memberikan jawaban dengan tanpa ilmu, maka sesatlah mereka dan menyesatkan orang yang bertanya kepadanya. Maka dari itu, tidaklah ada jalan keselamatan kecuali kembali kepada agama Allah. Dan tidaklah seseorang bisa memahami agama Allah, tidaklah ada jalan baginya kecuali dengan kembali kepada para ulama, kembali kepada ahlul ilmi. Jauhnya umat dari ahlul ilmi adalah merupakan salah satu perangkap syaitan, perangkap para syaitan, sehingga umat ini terpuruk dan jauh dari ahlul ilmi, lalu mereka binasa sebagaimana binasanya Bani Israel yang telah meninggalkan para ulama mereka. Sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi jika sekiranya kalian tidak tahu. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama shifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Bertanya kepada ahlul ilmi. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina wa akbara hammina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma yassirna wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.